Seperti biasa, selamat datang di Retail Story Film. Film ini menceritakan hubungan erat antar gorila albino bernama George dengan seorang ahli primatologi bernama Davis atau yang biasa kita kenal yaitu The Rock atau Dwayne Johnson. Suatu ketika, sebuah senjata biologi hasil dari eksperimen misterius menimpa George lalu memicu perubahan pada bentuk fisiknya yang semakin bertumbuh besar dalam waktu singkat. Tak hanya itu, perubahan ini juga menyebabkan George menjadi sangat mematikan, serta beberapa hewan lain yaitu serigala dan seekor buaya juga mengalami hal yang sama. Lantas, akankah Davis mampu menyelamatkan George dan jutaan manusia di kota? Tanpa berpanjang lebar di awal, langsung saja pada intinya, dan inilah Rampage. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang peneliti bernama Dr. Atkins yang tengah menjalani misi penelitian di luar angkasa. Namun sayang, penelitian mereka mengalami kegagalan sehingga menyebabkan objek penelitian yaitu seekor tikus berubah menjadi monster yang sangat mematikan. Oh God. Research. Or you don't come home at all. So when you secure the sample, Dr. Atkins, it's Claire White. Dari komunikasi yang terdengar, Dr. Atkins diancam oleh seseorang bernama Claire Wyden agar segera kembali membawa sampel tes tersebut atau dia tidak akan kembali sama sekali. Dan karena tak ada pilihan, Dr. Atkins hanya bisa menuruti perintah Claire dan harus berjuang mati-matian menyelamatkan dirinya. Capsule online. Beruntung Dr. Atkins berhasil keluar dari stasiun yang sudah hampir meledak itu, namun saat baru saja menghirup napas lega, lalu tiba-tiba setelah itu kita pun beralih ke suaka alam liar San Diego. Seorang ahli primata bernama Davis bersama ketiga rekannya yaitu Nelson, Amy, dan Connor yang tengah memantau para gorila yang ada di sana. Davis selalu menunjukkan keahliannya dalam menangani para gorila, namun ada satu gorila bernama Papo tampak belum terlalu terbiasa dengan manusia. Setelah Papo berhasil Davis kendalikan, tiba-tiba muncul sesuatu dari balik semak-semak. Connor yang ketakutan lalu berlari dan tak lagi mengindahkan perkataan Davis yang memintanya agar tetap tenang dan diam di tempat, sehingga Papo menjadi terpancing untuk menyerangnya, dan yang terjadi George. gorila albino itu bernama George. Davis lalu berusaha menenangkan George agar tidak menyerang Connor, dan tanpa diduga Davis dan George bisa berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Davis lalu meminta George untuk menyambut Papo karena dia adalah bagian dari kelompokmu sekarang. Papo masih kecil sehingga dia membutuhkan perlindungan dari George. He has a unique sense of humor. He cried. Yeah, opposite. Di malam harinya, tiba-tiba tiga benda misterius terjatuh dari langit, yang mana salah satunya terjatuh di penangkaran gorila dan duanya lagi terjatuh di kawasan buaya dan serigala. Keesokan paginya, Davis yang baru tiba di penangkaran dikejutkan dengan keadaan George yang tampak tidak baik-baik saja. Did you hurt him? It's okay. Setelah itu di kandang gorila mereka menemukan sebuah benda aneh yang terjatuh dari langit tadi malam. Dari sana Davis selalu membawa benda tersebut ke lab untuk diteliti karena dia merasa ini pasti masih berhubungan dengan perubahan yang terjadi kepada George. Dan benar saja, di saat Davis sedang kebingungan dan sangat membutuhkan jawaban, tiba-tiba seorang wanita bernama Kate Cadwell datang menemuinya. Kate mengatakan jika dia seorang ahli genetika dari perusahaan Energyn dan salah satu orang yang telah menciptakan benda tersebut. Kate menerangkan benda tersebut
tersebutlah yang telah menyebabkan perubahan yang terjadi kepada George seperti kekuatan, kelincahan, dan kecepatan serta fisiknya yang bertambah semakin besar hanya dalam waktu singkat. Di saat itu juga George memberitahukan jika dirinya sedang kelaparan. Menurut Kate, hal ini wajar karena pertumbuhannya yang sangat cepat sehingga dia selalu merasa lapar. Dan Kate juga tahu cara untuk menyembuhkan George, namun tiba-tiba George! Davis! amukan George membuat semua orang menjadi panik sehingga polisi pun tiba untuk menghentikannya. Namun Davis meminta agar polisi menurunkan senjata dan dia akan mengatasi George dengan caranya sendiri. No, it's okay. George, move away from me. It's okay. Yes. Akhirnya kita diperlihatkan dengan dalang dari semua ini, yaitu Claire Wyden bersama saudara laki-lakinya bernama Brett. Di sini Brett yang tampak panik karena saham perusahaan Energen mereka mengalami penurunan karena kegagalan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Atkins di awal film. Namun Claire tampak cukup tenang lalu mengatakan jika mereka akan mendapati sampel itu kembali dari DNA gorila, serigala, dan buaya yang telah terinfeksi patogen yang ada di dalam tabung sampel penelitian tersebut. Maka dari itu dia menurunkan tim biro militer swasta miliknya untuk mendapati DNA dari ketiga hewan tersebut. Singkat cerita, pasukan militer swasta yang dipimpin oleh Kapten Brooke berhasil menemukan keberadaan serigala yang telah terinfeksi. Tanpa mereka sadari, serigala yang sedang mereka buru ini bukanlah serigala biasa dan itu dibuktikan dengan penemuan jejak kaki hewan yang sangat besar hingga tiba-tiba kembali ke Davis dan Kate, mereka berdua ditahan oleh agen pemerintah yang dipimpin oleh pria bernama Russell. Mereka ditahan karena dugaan telah membuat kekacauan akibat hewan peliharaan yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Di pesawat, Davis yang terus memantau George terkejut melihat luka yang ada padanya kembali sembuh dengan sangat cepat. Kate lalu menjelaskan bahwa George bisa menyembuhkan dirinya karena patogen yang menginfeksi George terdapat DNA tikus duri Afrika yang terkenal bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Di sela perbincangan, agen Russell menghampiri mereka lalu membahas masa lalu Davis yang diketahui dulunya adalah agen khusus Angkatan Darat Amerika. Dan dia juga mengaitkan eksperimen Kate dengan berita yang tengah heboh di luar sana mengenai serigala setinggi 30 kaki yang menggemparkan masyarakat. Tidak sampai di situ, agen Russell juga membeberkan fakta bahwa Kate kini sudah tidak lagi bekerja di Energen, dipecat 2 tahun yang lalu karena tertangkap telah mencuri perangkat keras perusahaan lalu mendekam di penjara Granville selama 13 bulan. Davis pun terkejut mengetahui fakta ini dan dia merasa telah dibohongi oleh Kate sehingga dia pun tidak lagi respect kepadanya. Sementara itu, Claire Wyden dan Brett mendapati info mengenai agen pemerintah yang membawa George, Davis, dan Kate menggunakan pesawat kargo membuat mereka menjadi khawatir jika Dr. Kate akan bekerja sama dengan pemerintah akan meringkus kebusukan perusahaan mereka mengingat apa yang telah mereka lakukan kepada Kate di masa lalu. Namun Claire tidak kehabisan akal, dia pun memanfaatkan kesempatan ini lalu mengaktifkan alat yang akan memancarkan sinyal gelombang radio rendah sehingga membuat para monster terpancing untuk menuju titik sumber suara dan let the military kill it and then we collect a sample of the weapon. George yang berada di dalam pesawat tiba-tiba mengamuk dan berupaya melakukan apapun untuk keluar mencapai titik suara. Sehingga agen Russell dan para anak buahnya berusaha menghentikan amukan George dan terjadilah tembak-tembakan di dalam pesawat tersebut. Hingga akhirnya keributan itu pun berbuah sebuah ledakan yang membuat pesawat tersebut menujam menuju daratan dan yang terjadi
Sempat mengira George telah tewas, namun ternyata George berhasil selamat dan kini tengah bergerak menuju Chicago. Sementara itu Claire dan Brett terlihat panik setelah mengetahui jika Kate berhasil selamat. Dan seketika itu juga agen federal mendatangi kantor mereka dengan tujuan untuk menggeledah seluruh catatan perusahaan Energen termasuk lab mereka yang sangat mencurigakan. This is a warrant for a complete search of your company. Sementara itu di tempat lain sembari menunggu jemputan datang, Kate mencoba meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara dia dan Davis. Semua berawal ketika Kate menyelesaikan pendidikannya, dia direkrut oleh Claire bergabung ke Energen untuk menjadi pemimpin penelitian genetika. Awalnya dia berpikir jika setiap terobosan penelitian yang dia lakukan akan berguna untuk menyelamatkan saudaranya yang tengah berjuang melawan penyakit. Namun ternyata malah dipergunakan oleh Claire untuk membuat senjata DNA berbahaya. Mengetahui semua itu, Kate berusaha menghentikannya dengan menghancurkan seluruh hasil temuan yang dia lakukan. Namun sayang aksinya dia ketahuan oleh para petugas Energen sehingga mendekam di penjara Greenfield selama 13 bulan. Saat dia mendekam di penjara, saudaranya meninggal dan bahkan Kate tidak sempat mengucapkan salam perpisahan. Mendengar semua penjelasan Kate, kini Davis kembali respect kepadanya dan mereka akan bekerja sama untuk menghentikan semua kekacauan ini. Sorry, Doc. Whiskey 2 Tango. Singkat cerita, Davis dan Kate serta agen Russell telah tiba di markas Angkatan Udara Amerika. Dan di sini terlihat Kolonel Blake tengah mengkoordinir pasukannya untuk menghentikan George dan seekor serigala raksasa yang terus bergerak menuju pusat kota Chicago. Davis memberitahukan kepada Kolonel untuk segera mengevakuasi warga karena gorila dan serigala yang mereka buru saat ini bukanlah serigala dan gorila biasa. Mereka telah terinfeksi sebuah patogen dari suatu penelitian yang membuat mereka tak akan mempan terhadap serangan senjata. Namun Kolonel tidak mengindahkan omongan Davis dan dia akan tetap berada pada rencananya. Karena tak ingin rencananya diganggu, Davis dan Kate lalu dibawa untuk diinterogasi oleh CIA. Namun Davis tak kehabisan akal, dia pun mencoba untuk bernegosiasi dengan dua orang petugas untuk membantu rencananya. Karena tak menemui titik tengah, dengan terpaksa Davis pun melumpuhkan kedua petugas tersebut. We have to get to Chicago. Saat hendak membawa helikopter medis, tiba-tiba agen Russell muncul memergoki mereka. Di sini Davis menjelaskan jika pihak pemerintah khususnya Kolonel menganggap remeh kedua hewan tersebut. Dan Kate juga menambahkan bahwa cara satu-satunya untuk menghentikan semua ini dengan mengambil penawar yang terdapat pada Claire yang ada di gedung Energen. Tidak membuang waktu, agen Russell setuju dengan rencana tersebut lalu memberikan kunci helikopter kepada mereka. You two have the magic bullet. We think we know where. Kembali ke Kolonel, benar saja sesuai omongan Davis, lagi-lagi mereka harus mendapati kegagalan dalam menghentikan kedua monster yang ternyata dengan mudahnya berhasil menghabisi semua anak buahnya. Di keadaan ini, akhirnya Kolonel Blake sadar dan memerintahkan anak buahnya untuk segera melakukan evakuasi. Davis yang sedang menuju Chicago mendapati kabar dari agen Russell bahwa Kolonel memerintahkan evakuasi, namun semuanya sudah terlambat karena para monster tersebut telah mencapai kota. Roger that. Militer pun mencoba menghentikan kekacauan dengan sebisanya karena para monster tersebut tak mempan akan serangan senjata. Hingga pada akhirnya Davis dan Kate berhasil memasuki Energen lalu mengambil serum penawar untuk menghentikan semua ini. Namun sayang aksi mereka diketahui oleh Claire dan Brett sehingga dengan berat hati Kate menyerahkan serum itu kembali karena posisi mereka yang sedang berada di bawah kokangan senjata. Now. Singkat cerita, kini Kate dibawa menuju ke atas gedung dan Claire akan melarikan diri menggunakan sebuah helikopter yang telah dia siapkan. Namun sayang George keburu tiba di sana dan membuat Brett yang pada dasarnya seorang laki-laki penakut lari kocar-kacir menyelamatkan diri. George yang terus mengamuk di luar kendali lalu menghancurkan helikopter tersebut.
yang mana akibat insiden ini hampir saja menewaskan Kate, namun beruntung Depis muncul tepat waktu. Depis ternyata masih hidup karena tembakan yang dilakukan oleh Claire tidak mengenai bagian vitalnya. Di sini Depis berencana akan mengambil kembali serum penawar yang ada pada Claire, namun ternyata Kate masih menyimpan satu serum di dalam sakunya. Dengan bermodalkan satu serum itu, Depis dan Kate berupaya mendekati George hingga tiba-tiba Claire kembali muncul sambil menodongkan senjata. Depis pun mencoba mengalihkan perhatian Claire lalu meneriaki George hingga dia terpancing dan yang terjadi Feeding the monster to the gorilla. Sementara itu, Brad yang telah sampai di lantai dasar kembali harus berhadapan dengan agen Russell yang menginginkan laptop yang dibawa oleh Brad karena berisikan barang bukti yang menyebabkan semua kekacauan ini terjadi. Agen Russell menempuh jalur negosiasi dengan menjanjikan kepada Brad jika dia menyerahkan laptop yang ada di dalam tas itu kepadanya, maka Brad bisa pergi dengan bebas dari gedung ini. Tanpa berpikir panjang, Brad lalu menyerahkan laptop itu dan dengan gembiranya dia beranjak keluar dari gedung tersebut. Namun tiba-tiba You and I take another exit. Oh, I hope y'all have a plan. kembali ke Depis dan Kate, kini keadaan di atas gedung semakin kacau membuat mereka terjebak tidak bisa melarikan diri. Sementara serigala telah tiba di sana ditambah monster buaya yang terus merusak gedung dari bawah membuat gedung tersebut tidak akan bertahan lebih lama lagi. Karena tak menemukan solusi lain, Depis nekat turun menggunakan helikopter yang telah hancur dan yang terjadi This could get ugly. Beruntung Depis dan Kate berhasil selamat. Sementara itu, alhamdulillahnya George juga berhasil selamat dan berkat serum penawar, kesadaran George juga telah kembali seperti semula. Namun kedua monster serigala dan buaya ternyata juga berhasil selamat. Satu sisi mereka harus menghentikan pesawat pengebom menjatuhkan bom ke kota karena masih banyak masyarakat dan anggota militer terdapat di sana. Satu sisinya lagi mereka juga harus menghentikan kedua monster yang masih dalam pengaruh patogen. Atas dasar itu, Depis dan George akan berusaha menghentikan para monster, sementara Kate akan menuju telepon satelit untuk menghubungi agen Russell agar menghubungi kolonel untuk menghentikan pengeboman. Lalu kemudian pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Awalnya terlihat George cukup mendominasi pertarungan hingga pada akhirnya serigala itu berhasil membuatnya tersudut dan beruntung Depis berhasil mengalihkan perhatian. Kemudian buaya mulai tersadar, Depis lalu memancing serigala untuk menyerangnya dan sementara itu, Kate kini berhasil bertemu agen Russell dan mereka langsung berusaha menghubungi Kolonel Blake untuk memintanya agar melihat situasi di Federal Plaza sebelum dia benar-benar menjatuhkan bom di sana. Terpantau dari drone militer terlihat Depis dan George tengah berjuang menghadapi monster buaya yang sangat tangguh itu hingga membuat George hampir saja menjadi santapannya. Beruntung serangan Depis cukup berdampak kepada sang buaya hingga berhasil menyelamatkan George. Namun rupanya sang buaya kembali bangkit hendak menghabisi Depis, lalu George dengan sisa tenaganya berusaha menghentikan sang buaya dan yang terjadi Kolonel yang melihat aksi heroik Depis bersama George yang berhasil mengalahkan sang buaya dan dia lalu menarik pasukan pengebom untuk kembali mundur. Serta George yang mendapati luka parah pun akhirnya tumbang. Kate dan agen Russell akhirnya tiba menemui Depis dan George. Namun di sini Depis tampak sedih mengira jika George telah tiada. Di saat semua orang dievakuasi, tiba-tiba George menggerakkan jari tangannya dan ternyata I don't know what's gotten into him. Kate, I'm so sorry. It's a thing with him because he has a twisted sense of humor. No. Pretending to be dead at a time like this? selera humor karakter gorila bernama George memang sangat luar biasa.
Sehat-sehat semuanya, sampai jumpa di alur film berikutnya.